Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya yang bernama Saimah Murni, NIM 240220047. Tempat tugas saya di SMP Negeri 2 Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi meneladan nama dan sifat Allah dalam kehidupan di kelas 7 fase D untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, sehat selalu. Ya, semangat paginya masih kelihatan. Jadi untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran siapa untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan dipimpin doanya. Siap, duduk di tempat, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah kita yang tidak hadir hari ini? Iya, Ibu. Berarti kita hadir semua? Jadi dibawa HP-nya? Silakan diapakan dulu link presensinya di HP masing-masing ya. Silakan. Sebagai rasa nasionalisme kita, maka mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bisa untuk menjadi dirjen memimpin kita semua? Ya, silakan ke depan ya. Yang lain silakan berdiri dulu. Ya, kita bernyanyi sama-sama. Ya, silakan duduk kembali.
yang ada di depan untuk menjawab sejauh mana pengetahuanmu tentang materi kita hari ini sebelum dipelajari dan nanti biar ibu tahu dan sesudah dipelajari nantinya ya. Silakan di-scan ya, dijawab. Sudah? Bagaimana semuanya hasilnya? Memuaskan atau kurang? Ada yang memuaskan, ada yang kurang. Berarti itulah gunanya kita mempelajari materi ini untuk mendalaminya supaya nanti nilai di akhir ataupun asesmen akhir kita supaya bagus dan memuaskan. Ya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bantu dulu Ibu membacanya. Siapa yang bersedia? Saya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode pembelajaran PBL, materi peneladan nama dan sifat Allah dalam kehidupan peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan makna nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna seperti Al-Alim, Al-Khabir, Al-Syami' dan Al-Basir dengan baik dan tepat sehingga membentuk pribadi yang toleran dalam konteks moderasi beragama. Ya, terima kasih kepada Ananda tersebut yang sangat semangat. Beri tepuk tangan dulu. Jadi, siapa yang tahu apa pelajaran kita minggu yang lalu? Saya. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi jangan dilupakan apa pelajaran kita yang lalu. Jadi siapa yang ingat, yang masih ingat apa itu Al-Quran? Saya, Bu. Ya, silakan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Iya. Dan siapa yang ingat apa itu hadis? Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Hadis ialah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik ia perkataan, perbuatan, dan takrir. Iya. Tepuk tangan dulu, Bang. Sebagai umat yang beragama Islam, di dalam pendidikan agama Islam seharusnya membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat ketika kita hendak belajar ya. Seperti kebiasaan kita, siapa yang mau ataupun yang bersedia untuk membaca ayat Al-Quran yang Ibu paparkan di depan? Saya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Coba kita baca sama-sama artinya. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ini nanti salah satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Asmaul Husna. Inilah salah satu buktinya ya. Jadi, apakah yang akan kita bahas pada hari ini? Tentang apa? Asmaul Husna. Pernahkah kamu mendengar Asmaul Husna itu? Pernah, Ibu. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, silakan. Nama-nama yang baik dan indah. Iya, nama-nama yang baik dan Indah. Berapakah Asmaul Husna itu? 9. Ya, silakan. Saya 99. Iya, semuanya berapa? 99. Ya, alhamdulillah, berarti kita sudah tahu bagaimana kita mendalaminya. Maka kita akan belajar tentang Asmaul Husna ini, tentang meneladan nama dan sifat Allah dalam kehidupan.
Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Kalau ibu nanti mengucapkan belajar PAI, apa dijawab? Sekali lagi ya, belajar PAI. Ya, semangat sekali untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, jadi materi kita hari ini silahkan disimak dan ditonton. Apa nanti yang akan disampaikan oleh materinya, nanti Ibu minta kesimpulannya. Sebelum kita mulai, tadi sewaktu Bapak absen, Bapak dengar ada di antara kalian yang mengolok-olok nama temannya. Siapa tadi yang mengolok-olok nama temannya? Itu tadi Pak Puja. Emang namanya siapa? Abdul Roja. Nah, Roja sama Puja deket banget kan? Lagian dipanggil-panggil Pak Guru malah asik godain anak cewek. Salah siapa coba? Ya, yang jelas kamu mau Roja tahu. Iya kan Pak Guru? Ya. Dengarkan ya anak-anak, jangan pernah mengolok-olok temannya. Ini berlaku bukan hanya berdua saja ya, tapi ini berlaku untuk kalian semua. Nama itu adalah sesuatu yang mulia. Apalagi kalau nama-nama itu didasarkan atas arti dari nama-nama Allah. Kalian tahu nama-nama Allah ada berapa? Dengarkan semuanya. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk memberi sebutan atau nama yang baik. Mengapa harus nama yang baik? Karena nama merupakan doa dan harapan. Dari mana nama baik itu berasal? Yaitu dari nama yang terkait dengan arti dari 99 nama Allah, atau disebut juga Asmaul Husna. Nah, Ya. Sudah ditonton materi kita? Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dipaparkan oleh materi? Tentang apa tadi dipaparkan? Iya, terus Asmaul Husna. Berapa tadi jumlahnya? Kita tidak boleh mengolok-olok nama Allah. Iya. Jadi karena kelompoknya sudah dibagi-bagi terlebih dahulu, maka Ibu akan membagikan LKPD ini. Ini Ibu bagikan dulu. Ya, karena Ibu sudah bagi LKPD masing-masing kelompok, maka silahkan dikerjakan apa yang ditanyakan dan apa permasalahan yang akan diselesaikan. Ibu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana? Ada permasalahan? Ya, tentang ayat Al-Qur'annya nanti silakan ditengok di Muslim Pro, bisa dilihat di situ. Iya, boleh dari Al-Qur'an, boleh dari Muslim Pro. Mana yang tidak apa nanti tidak paham, boleh ditengok di apa? Di Google. Punya kuota kan? Ini gimana, ada permasalahan? Aman? Aman, ya silakan didiskusikan. Itu sama-sama ditonton videonya ya, dan sama-sama disimpulkan.
Mana yang perlu ditanyakan, tanyakanlah aja, nggak apa-apa. Ya, diskusi telah selesai. Silakan alat-alatnya semua diletakkan. Dan sebelum kita diskusi agar tidak tegang dan agar nanti tambah semangat, kita bernyanyi dulu sama-sama ya tentang Asmaul Husna ya. Inilah ice breaking kita. Kalau nanti bisa mengikuti gerakannya silakan diikuti, tapi kalau nggak bisa silakan diikuti lagunya aja. Silakan berdiri semua. Biar tidak tegang nanti diskusinya ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Oh, karena tidak ada, ibu udah persiapkan ini. Karena ibu udah tahu bakalan nggak ada ini yang mau apa duluan kan? Boleh kita undi? Kita undi dulu sama-sama dan kelompok mana yang duluan keluar namanya, maka kelompok itulah yang akan presentasi dulu duluan. Nah, jadi bantu ibu untuk mengucapkan kelompok ya. Itu selanjutnya nanti kita putar lagi ya. Nah, kita putar kelompok tiga. Ya, jadi nanti pertama kelompok 1 dan kedua kelompok 3 dan presentasi ketiga yaitu kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. 1. Apa makna Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan mulia, mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Terdapat 99 nama Allah yang dikenal sebagai Asmaul Husna. Masing-masing memiliki makna yang mendalam dan menunjukkan kedudukannya. Nama-nama ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengenal Allah lebih dekat serta meneladani sifat-sifatnya dan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagaimana mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Meneladani sifat-sifat Allah, misalnya menjadi pengasih dan penyayang. 2. Berbuat kebaikan kepada sesama, menggunakan nama-nama Allah sebagai pedoman dalam bertindak. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual, selalu mengingat kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan, menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh. 4. Berdoa dengan Asmaul Husna, memohon kepada Allah menggunakan nama-namanya yang indah. 5.
3. Perilaku mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Bashir. 1. Al-Alim yang maha mengetahui. Contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh dan mencari ilmu yang bermanfaat. 2. Al-Khabir yang maha waspada dan maha mengenal. Contohnya, berhati-hati dalam bertindak. 3. As-Sami yang maha mendengar. Contohnya, berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Sekian hasil dari diskusi kami. Baik, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi tadi? Yang kedua, silakan. Kelompok selanjutnya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman saya. Bukti-bukti bahwa Allah Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Basir. 1. Apa yang terjadi bukti Allah itu Al-Alim. Semua yang sudah terjadi dan yang terjadi cukup dalam Al-Quran. Jika Allah tidak Al-Alim, tidak mungkin Al-Quran menceritakan yang akan datang. Karena Al-Quran menceritakan yang akan datang. Itu salah satu bukti bahwa Allah Maha mengetahui, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang terjadi saat ini maupun yang terjadi seperti ditemukan sungai dalam laut pada abad ke-20. Allah sudah menceritakannya sejak dari zaman azali dalam surat Al-Furqan ayat 53. 2. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Qadir karena salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala ialah Maha Teliti atau Maha mengetahui semua perkara, sesungguhnya atau Maha waspada. Allah Subhanahu wa taala teliti sehingga mengetahui semua perkara termasuk yang tersembunyi, gaib atau rahasia. Bukti dari sifat Al-Qadir ialah Allah bisa mengetahui isi hati seorang manusia, apakah ia jahat, ria, dengki, dan semacamnya. Semua perkara tersembunyi yang disimpan rapat-rapat manusia dalam hatinya diketahui oleh Allah, baik itu yang buruk maupun yang baik. 3. Adapun bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami sebagai berikut. 1. Allah mendengar doa dari hambanya meski doa tersebut bersemayam dalam hati sekalipun tanpa dilisankan. Doa ini cepat atau lambat akan dikabulkan. 2. Setiap ucapan baik akan berbalik baik pada diri seseorang, demikian halnya dengan ucapan buruk. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua yang terucap. Oleh sebab itu, manusia seyogianya memperhatikan lisannya. 4. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir sebagai berikut. 1. Tidak ada usaha yang sia-sia sebab Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ikhtiar sungguh-sungguh yang dilakukan hambanya. 2. Allah melihat semua perbuatan manusia, baik atau buruk, yang kelak akan mendapatkan balasan walau nilainya hanya sebesar biji sawi sekalipun. Ya. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya Ya, silakan kelompok 1. menanggapi hasil diskusi kelompok 3 cukup baik. Terima kasih kepada kelompok 1 telah menanggapi hasil diskusi kami. Cukup sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 2 selanjutnya. Yang terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
permasalahan bagaimana cara menyelesaikan masalah sampah dengan pendekatan virtual dan moral, khususnya nilai-nilai Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir yang akan dibacakan teman saya. Ya, silakan. 1. Al-Alim Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan baik di tempat sepi maupun ramai. Menanamkan pemahaman bahwa setiap perbuatan termasuk membuang sampah sembarangan tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. 2. Al-Khabir Maha teliti, Maha mengenal. Allah Maha teliti dalam mengetahui akibat dari setiap perbuatan manusia. Menginginkan bahwa membuang sampah sembarangan tidak hanya bertempat buruk pada lingkungan, tetapi juga merugikan diri sendiri dan orang lain. 3. As-Sami Maha mendengar. Allah Maha mendengar doa orang-orang yang dirugikan akibat sampah sembarangan, seperti warga yang menderita penyakit akibat lingkungan kotor. Hal ini dapat menimbulkan rasa empati dan tanggung jawab. 4. Al-Basir Maha melihat. Allah Maha melihat setiap perbuatan baik yang dilakukan terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, menunjukkan bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat kita membuang sampah sembarangan, Allah tetap menyaksikan. Iya. Silakan ditutup diskusinya. Sekian, terima kasih atas presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempresentasikan, ya. Terima kasih sudah mempresentasikan kelompok masing-masing ataupun hasil diskusi masing-masing. Jadi hasil presentasinya bagus semua, akan tetapi Ibu menanggapi sedikit ya, sedikit dari presentasi kita. Apakah karena kita masih kelas 7 masih agak malu-malu yang presentasi itu, jadi untuk kedepannya itu ditingkatkan supaya tidak ada lagi rasa canggung ataupun malu-malu. Kalau sudah terbiasa nanti itu hilang sendirinya ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita akan membuat kesimpulan. Apakah kesimpulan kita pada hari ini? Ibu minta untuk kalian, jangan Ibu yang menyimpulkan ya. Siapa yang bisa untuk menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil pada hari ini adalah tentang Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik dan indah. Jumlahnya 99 nama, tapi yang dibahas hanya 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Iya, ada lagi yang mau menambahi? Saya, Ya, silakan. Al-Alim artinya Maha mengetahui, Al-Khabir artinya Maha teliti, Al-Sami artinya Maha mendengar, dan Al-Basir adalah Maha melihat. Iya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna seperti kita menjadi percaya diri atau ilmu yang diberikan Allah, tekun dalam belajar, jujur dalam perkataan dan perbuatan, teliti dalam belajar mengerjakan soal, mendengarkan perintah dan nasihat bapak atau ibu guru, menjadi pendengar yang baik, memiliki pandangan ke depan. Iya, kita harus jujur dan memiliki pandangan ke depan. Ya, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Dan untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang lanjutan materi kita ini, yaitu untuk membuat proyek tentang Asmaul Husna ataupun perilaku yang mewujudkan Asmaul Husna itu. Untuk minggu depan, Ibu ingatkan bahwa harus dikumpulkan ataupun dikerjakan tugas yang Ibu bagikan di grup ya. Melalui link itu sudah Ibu bagikan. Jadi setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, maka Ibu mau tanya dulu, bagaimanakah perasaanmu
setelah mengikuti pelajaran hari ini, maka tunjukkanlah dengan emoji yang ibu tampilkan. Boleh dipilih 1 atau 2, jempol 2 atau jempol ke bawah. Silakan pilih mana? Di atas tangan semua. Iya, berarti kita bahagia dan suka. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membacakan doa sama-sama supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini kita belajar dengan semangat dan sama-sama saling bekerja sama dengan baik, ya. Kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah.